Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat DHC sekalian? Kembali berjumpa dengan saya Denny Hakim di Denny Hakim Channel. Bagi Anda yang baru menyaksikan video ini, jangan lupa klik subscribe, comment, like, and share seluas-luasnya. Sobat DHC sekalian, alhamdulillah pada hari ini saya berkunjung ke salah satu pesantren terbesar di Kota Makassar, yaitu pesantren Darul Aman, Gombara, ya, Kota Makassar. Dan alhamdulillah pada hari ini saya bertemu dengan salah seorang tenaga pengajarnya, ya, yang mengajarkan bahasa Arab, di mana beliau juga adalah alumni salah satu universitas di Timur Tengah, di Sudan, ya, dengan Ustadz Zahid Suhufi. Ya. Nah, LC Ustadz. Iya. Nah, LC. Zahid Suhufi, Ustadz Zahid Suhufi LC. Ya. Baik, sobat DHC sekalian, pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang berkaitan dengan bahasa Arab, ya. Berkaitan dengan bahasa Arab, ya. Mudah-mudahan apa yang kami bicarakan pada kesempatan ini bisa menginspirasi, memotivasi kita semua, ya. Khususnya bagi penonton channel Denny Hakim Channel ini. Baik, langsung saja saya menyapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa hal Ustaz? Alhamdulillah bi khair wal afiyah, wa anta kaifa hal? Ana bi khair Ustaz, alhamdulillah. Afaina lil fitratil Islam. Amin, Wal amin, ya afiyah, Allah. alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah Ustaz, ini kan kita alumni Timur Tengah Ustaz, ya. Iya. Dari Sudan saya dengar. Universitas apa Ustaz? Fi Jami'ah? International University of Africa. International University Jami' of Afrika Al-Alamiyah. Jami' Afrika Al-Alamiyah. Al-Alamiyah bis Sudan. Itu yang terbesar mungkin di Sudan Ustaz. Iya, akbaruha. Nah. Masya Allah. Nah Ustaz, pengalamannya Ustaz belajar bahasa Arab di sana sulit tidak untuk bisa tembus ke sana Ustaz? Untuk perjalanan saya selama ini bisa tembus ke Sudan, ya memang dibutuhkan bahasa Arab, dan skill yang paling penting untuk keluar negeri itu adalah bahasa Arab. Apalagi ke Timur Tengah. Ya. Ketika kita tidak memiliki skill dan kita mau langsung ke terbang ke luar negeri itu sulit. Dan mungkin hanya sekitar sampai 5% kalau ada orang Indonesia kalau tidak modalkan bahasa Arab mungkin bisa terbang ke luar negeri. Tapi 95%-nya mereka sudah punya modal bahasa Arab untuk bisa terbang ke luar negeri, seperti Sudan, Arab Saudi, Mesir, ya, itu Yaman. Bahasa-bahasa yang menggunakan bahasa Arab. Semua negara-negara Arab bahasa Arab. Jadi memang istilahnya butuh kemampuan berbahasa Arab. Ustaz. Ya, butuh kemampuan. Iya. Tapi untuk belajar bahasa Arab Ustaz, sulit tidak? Ada kesulitan belajar bahasa Arab? Tidak ada kesulitan. Iya. Karena yang dibutuhkan adalah niat. Niat. Ya, niat yang. Kalau ada niat, Allah berikan jalan. Allah akan berikan jalan. Ya. Ya, ketika ada keinginan, ya, insya Allah jalan untuk belajar bahasa Arab itu mudah. Ya, siapapun dia. Ya, mau dia orang Mandarin, mau dia orang Rusia, mau dia orang apapun, ya. Yang dulunya tidak tahu bahasa Arab, tapi kalau ada niat untuk belajar bahasa Arab dan dia Muslim, Allah mudahkan. Karena jangankan kita yang orang Muslim saja, ada orang-orang Yahudi, orang-orang liberal yang bisa bahasa Arab, maka mungkin lebih fasih daripada kita itu sendiri. Ya. Bahkan ada buku yang ditulis dalam bahasa Arab, dan buku itu ditulis dalam bahasa Arab untuk menjatuhkan Islam. Oh begitu Ustaz? Iya, ada. Berbahasa Arab tapi tujuannya menjatuhkan Islam. Dan yang tulis itu orang Yahudi. Orang Yahudi. Bukan orang Arab. Wah, berarti kita betul-betul harus bisa bahasa Arab ini. Ya. Sobat DHC sekalian. Ya. Baik Ustaz ya. Saya menanyakan Ustaz ya. Tidak apa-apa saya tanya-tanya bahasa Arab Ustaz sedikit ya. Tidak apa-apa. La haraj fi. Bal ladzi hadzal uhibbu. Masyaallah. Madza ahmiyah an nata'allam al-lughatul arabiyyah? Ahamiyatu ta'allum al-lughatil arabiyyah. Urgensi pentingnya dalam berbahasa Arab, poin terbesarnya ada dua. Ada dua. Ya. Poin pertama, li'annaha lughatu
Qur'anina, lughatul Qur'anil Karim. Lughatul Qur'anil Karim. Dan Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Nah, dikatakan dalam surah Yusuf, Alif Lam Mim, tilka ayatul kitabil mubin, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab untuk apa? La'allakum ta'qilun. Agar kalian bisa berpikir. Adapun yang kedua, yang kedua ya, liannaha kalam ahlil jannah. Ya, bahasanya penduduk surga. Ya. Dan akan ditanya nanti dengan ya, dan dikatakan kepada penduduk surga, tibtum salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Ya, dan itu bahasa penduduk surga. Maka ketika kita ingin masuk surga, semua kita menginginkan masuk surga. Pasti. Tapi insyaallah. Dan itu harus bahasa Arab, Ustaz. Ya, karena itu harus bahasa Arab. Baik, Ustaz. Yang kedua, pertanyaan Ustaz ya. Ma hiya al-alaqah baina al-lughatil arabiyyah wal muslimin? Nah. Alaqatu baina al-arabiyyah wal muslimin alaqatun mutadamminah, alaqatun qawiyyah. Nah. Kenapa? Karena Umar yaqul ta'allamu al-lughata al-arabiyyah fa innahu juz'un min dinikum. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, belajarlah bahasa Arab. Kenapa? Karena sesungguhnya dia bagian daripada agama kalian. Kita semua beragama Muslim. Kita semua bertuhankan Allah. Semua kita bersyahadat. Bagaimana salah satu metode ketika kita ingin menjalankan Islam adalah dengan memahami bahasa Arab itu sendiri. Karena memahami Islam secara kafah, yang mana Allah mengatakan udkhulu fis silmi kafah. Masuklah Islam secara ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Ya, diperintahkan hai orang-orang beriman, masuklah secara kafah. Islam secara kafah. Bagaimana kita memahami Islam secara kafah kalau kita tidak memahami bahasa Arab? Nah, semua buku-buku orang terdahulu semuanya diberikan kepada kita dalam bentuk bahasa Arab. Baru cuma beberapa persen, mungkin hanya 10%, 15% yang baru diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Idzan ahammiyatu al-alaqah bainal al-muslimin wal arabiyyah alaqatun qawiyyah. Punya alakat yang sangat kuat. Ya, sangat kuat ya. Berarti betul ya yang menyatakan bahwa salah satu faktor kemunduran kaum muslimin karena meninggalkan bahasa Arab. Itu dia. Karena bagian dari agama bagian Islam daripada itu agama Islam itu sendiri. Yes, yang mana kita muslim ya, taqaddamal muslimun ta'akhkharal muslimun litarki dinihim wa taqaddama ghairul muslimin litarki dinihim. Jadi ada dua. Orang muslim mundur karena meninggalkan agamanya. Sedangkan orang kafir maju karena meninggalkan agamanya. Jadi supaya untuk maju selalu menjadikan agama sebagai landasan, harus berjalan seiring. Iya, betul. Termasuk bahasa Arab itu. Termasuk itu bagian. Nah, Ustaz. As-su'alus salis. Ma huwa ta'sir al-lughatul arabiyyah 'ala al-hadaratil insaniyah? At-ta'thir al-lughatul arabiyyah, ta'thir al-lughatul arabiyyah bi hadaratil insaniyah. Ta'thirun mubhar. Ta'thirun yaliqu bi al-mu'asir al-yawm. Nah, kenapa kita hidup di abad 2021? Ya, walaupun memang bahasa Inggris menjadi bahasa dominan, tetapi bahasa Arab memiliki kekuatan di sistem peradaban dunia. Saya dengar katanya perbendaharaan kosakata bahasa Arab itu lebih banyak daripada bahasa Inggris. Betul, perbendaharaan kosakata. Kita kasih contoh. Iya. Doroba. Iya. Ya. Doroba kalau dia bisa memiliki dua makna. Iya. Ketika saya mengatakan darabal waladul qittah, anak itu memukul kucing. Tapi ketika kita mengatakan daraballahu mathala, Allah memberikan perumpamaan sebuah misal. Nah, maknanya sangat jauh tetapi satu kata yang sama. Memiliki makna yang sama dan banyak lagi kosakata. Masya Allah. Ya, banyak lagi kosakata. Ya. Banyak, Ustaz. Makanya penting itu bahasa Arab. Jadi memang ada pengaruhnya bagi kehidupan manusia. Tapi dalam sejarah, Ustaz, ini kan dulu Islam berkuasa, Ustaz ya. Iya. Bahkan bahasa Arab kalau tidak salah di masa Khalifah siapa ini, Abdul Malik bin Marwan ya. Iya, Abdul Malik bin Marwan. Itu bahasa Arab dijadikan sebagai bahasa internasional. Bahasa internasional. Artinya memang
bahkan di Spanyol ketika itu tidak salah Ustaz ya. Iya. Itu kan dikuasai oleh kaum muslimin ya. Iya. Selama kurang lebih 8 abad. Artinya Iya. memang bahasa Arab itu punya pengaruh yang sangat Pengaruh kuat. punya, Bang. Ya, bahkan mungkin banyak bahasa-bahasa sekarang yang banyak menyerap dari bahasa Betul, Arab. tasarrab al-arabiyyah ila lughatin ukhra, ila Bahasa lughatin mahalliyah, Indonesia, betul. ya. Contoh Ya. seperti murid. Ya, murid. Murid bahasa Arabnya murid. Murid juga bahasa Arab murid, artinya di bahasa Indonesia murid. Kursiyun. Nah, Ustaz. Ya. Bahkan bahasa Inggris itu sendiri. Iya, iya. Contohnya cat. Cat ya. Bahasa Arabnya cat apa? Kitsun. Kitun. Kan sama. Cat, kitun. Kan? Bahasa Inggris itu sendiri. Yang sekarang menjadi bahasa dominan. Tasarrab al-arabiyyah. Banyak menyerap. Menyerap. Masya Allah. Ya begitu Ustaz. No. Jadi kalau kita memang mau menghilangkan bahasa Arab memang tidak bisa. Ustaz. Tidak akan pernah hilang. Tidak akan. Badal Islam ghoriban usta'udu ghoriban kama bada fatubadil ghorban. Dan hadis lain dikatakan al-ismu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak akan. Dan bahasa Arab adalah bagian daripada Islam itu sendiri. Masyaallah. Baik Ustaz ya. Alhamdulillah. Ya. Baik sobat Diajak sekalian, luar biasa perbincangan kita pada sore hari ini ya. Saya ingin bertanya lagi Ustaz, soal rabi'. Hal hunaka alaqah bainal arabiyyah wa radikaliyah? Alakah hubungan antara bahasa Arab dan radikal? Radikalisme ini kan sekarang ini lagi punya rame, prinsip dua pandangan orang berbeda. Iya. Ya, pandangan satu sisi orang mengatakan tidak ada hubungannya. Karena Islam datang dengan rahmatan lil alamin. Islam datang dengan kelembutan dan bahasa Arab turun dengan kelembutan. Walaupun orang Arab jahilan pun bahasa Arab. Ya. Tetapi datangnya Islam membuat bahasa Arab itu semakin lembut. Orang jahiliyah berbahasa Arab penuh dengan syair, penuh dengan kelembutan. Bahkan orang-orang dulu mereka berlomba-lomba membuat syair dengan indah, dengan kelembutan. Sebelum turunnya Islam, datang Islam dengan rahmah, semakin lembutlah itu bahasa Arab. Bagaimana ada orang yang mensinkronkan antara bahasa Arab dengan radikal? Ada pun orang yang mengatakan yang kedua ini karena mungkin mereka melihat di abad 21 ini, ya, beberapa negara telah, ya, seperti contoh kita melihat contoh seperti Afghanistan, dikuasai oleh Taliban. Organisasi kecil, kenapa bisa menguasai suatu negara? Di sisi lain ada orang berpikiran positif, di sisi lain orang-orang yang belum memahami apapun maka mengatakan radikal. Ya, belum lagi di Indonesia yang terjadi, ya, ada orang bisa jadi istilah radikal ini sebenarnya ada upaya untuk menjauhkan Islam Ustaz. Betul sekali. Dari kaum menjauhkan Islam. Dan ini pemikiran bagian daripada liberal. Nah, liberal ya orang yang sekuler liberal, orang-orang al-kufru millatun wahid. Liberal, sekuler, ateis, apalagi? Ini semua bagian daripada al-kufru millatun wahid. Kekufuran adalah sebenarnya satu agama. Walaupun mereka berbeda-beda dalam manhaj, tapi sebenarnya al-kufru millatun wahid. Satu kesatuan mereka karena semua mereka mengatakan kita ini radikal. Waliyadzubillah. Ya, sebenarnya kita ini adalah rahmatan lil alamin. Jadi tidak ada kaitannya sebenarnya. Tidak ada kaitan. Jadi jangan takut kalau belajar bahasa Arab ya. Karena itu bagian dari agama kita dan tidak ada hubungannya dengan radikalisme. Ya. Nah, baik, as-soalul akhir Ustaz. Ma hiya an-nasaih li'itqan al-lughatul arabiyyah? Nasaih li'itqan al-lughatil arabiyyah. Nasihat untuk bagaimana kita memungkinkan dan mempelajari bahasa Arab itu sendiri. Tidak jauh dari nasihat saya punya guru-guru, tidak jauh dari punya saya setiap saya belajar, saya pindah ke guru dan dari guru satu ke guru yang lain. Satu nasihat ketika belajar, perbaiki niat. Perbaiki niat. Ikhlasul lillahi ta'ala. Ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Semua buku-buku hadis, buku-buku tafsir, buku-buku fiqih, bahkan buku-buku akidah, ya, rata-rata 90% hadis yang pertama diletakkan di halaman pertama itu innamal a'malu binniyat. Urgensi dan pentingnya dalam niat dalam sebuah penuntutan ilmu, dan bahasa Arab adalah bagian daripada ilmu itu sendiri. Itu diperbaiki niat. Sehingga bagaimana ketika niat ini baik, insya Allah kita belajar bahasa Arab pun ikut baik. Cara yang kedua, yang tidak kalah penting adalah memperbanyak kosakata, mufradat,
iktarul hifzil mufradat wa itqaniha. Thaniyan ta'lim tarakibun nahwiyah, mempelajari ilmu-ilmu nahwu. Lakin hunaka ahmu min hadain al-qadiyatain. Ada di sana yang lebih penting daripada dua perkara ini, yaitu mumarasah, membiasakan. Ketika kita membiasakan bahasa Arab, insya Allah dengan sendirinya itu bahasa Arab akan mudah kita. Jadi memang misalnya di pesantren kan Ustaz ya, dan ini kita dibiasakan bahasa Arab. Makanya tidak heran kalau rata-rata alumni pesantren itu mereka bisa berbahasa Arab dengan baik, dengan lancar. Karena mumarasah tadi dibiasakan. Mumarasah. Masya Allah. Jadi intinya meskipun kita pintar nahu, menguasai banyak kosakata, tapi tidak diaplikasikan dalam bentuk pembiasaan, maka ya mungkin akan sangat sulit kita berbicara bahasa Arab. Ahsan. Dan banyak teman-teman seperti itu menguasai nahu, i'rab bahkan sekalipun, bahkan dia bisa mampu mengi'rabkan Al-Quran 6.666 ayat dia i'rabkan. Tapi ketika muhadasah sulit ya. Laisa biqadir. Dia tidak mampu. Jadi harus dibiasakan. Betul. Berarti kalau begitu Ustaz, ini harus kita masyarakatkan bahasa Arab ini Ustaz. Iya, betul. Ya artinya bukan cuma di pesantren kira-kira begitu, tapi di tempat-tempat kalau bisa di masyarakat. Ini bahasa Arab kalau bisa menjadi bahasa yang digemari oleh masyarakat Muslim khususnya Ustaz. Iya, betul. Baik. Nah Ustaz, luar biasa ya perbincangan kita pada hari ini ya, bagaimana pentingnya bahasa Arab dalam kehidupan kaum muslimin. Betul. Ya, saya sangat berterima kasih Ustaz ya. Iya, setelah Ustaz bisa hadir ya di channel saya, Denny Hakim Channel. Sangat terima kasih ya. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada hari ini bisa memberikan inspirasi, motivasi bagi seluruh masyarakat untuk semakin gemar dengan bahasa Arab, semakin semangat untuk belajar bahasa Arab. Jangan ragu-ragu ya, karena bahasa Arab itu bagian daripada agama kita. Iya. Baik Ustaz, sebelum saya akhiri, saya ingin berikan hadiah Ustaz. Tafadhal. La taharraj fi. Tapi Ustaz, ini kebetulan ada amanah untuk menyampaikan. Ini ada minyak Haramain Ustaz. Ya, minyak terapi plus ruqyah. Jadi kalau Ustaz misalnya capek-capek sudah mengajar ya, bisa lah digosok-gosok Ustaz ya, disapukan, atau mungkin flu ya, demam apa segala macam bisa Ustaz ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon diterima Ustaz hadiahnya. Syukran Ustaz, jazakallahu khair. Ya Allah membalas kebaikannya Ustaz. Amin ya Allah. Semoga diperpanjang rezekinya. Amin ya Allah. Semoga keluarganya sehat-sehat selalu. Amin insyaallah. Jazakallahu khairan katsir. Insyaallah. Baik, sobat Daca sekalian, kita sudah bersama untuk membahas tema kita pada kesempatan hari ini. Ustaz, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kehidupan Ustaz dengan ilmu-ilmu agama yang ada pada Ustaz, memberkahi keluarga, memberkahi orang tua, dan memberkahi masyarakat sekitarnya, khususnya lingkungan pesantren. Amin Allahumma amin. Baik, sobat Daca sekalian, terima kasih sudah menyaksikan perbincangan kami pada hari ini. Tetap di channel saya, Denny Hakim Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.